Puji nama Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Semua jemaat yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik Bapa, teramat baik bagi kami semua Tuhan. Terbukti pemeliharaan-Mu Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan kami rasakan Tuhan. Dan itu yang kami Tuhan bersyukur dan sangat bersyukur Tuhan. Karena memiliki Allah, memiliki Bapa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan, buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang bersyukur Tuhan, kami mau menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Yesus bertata di atas puji-pujian kami, memberkati kami semua Tuhan, baik di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah memberkati ibadah ini Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, dan bahkan Tuhan Yesus Engkau memproteksi semuanya Tuhan, di setiap dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memulaikan ibadah ini. Haleluya. Mari kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Bagi jemaat yang ada di rumah Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Terima kasih karena kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Bapa bagi kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
setia, Engkau Allah yang setia. Haleluya. Kau tak pernah ingkar janji. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setiamu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu. Haleluya. Oh Yesus, Kau yang kami sembah, dimuliakan nama-Mu, berkatalah atas kami. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus. Mari jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita perlahan-perlahan bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Yesus, 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 Engkau baik. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya Yesus. Engkau kudus. Terpujilah nama-Mu. Besar setiamu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, kami mengimani semuanya Tuhan. Semuanya janji-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami alami, setiap apa yang kami hadapi Tuhan, kami dapat melewati bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, berikan kita kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat Engkau Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Bertata atas puji-pujian kami. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan memuliakan nama Tuhan. Haleluya.
tanganku, katakan. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari sebelum kita duduk, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kasih salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk Tuhan masuk dalam kehidupan kita lebih lagi. Dan Tuhan Yesus, kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa, ini hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang mengambil alih kehidupan kami Tuhan. Biarlah semuanya terjadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami berkata, Engkau baik Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, ini hati kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan mengenal Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Amin. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Haleluya. Kemuliaan-Mu
kuasa setia. Amin Tuhan, benar Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Engkau selalu mengerti Tuhan setiap isi hati kami Bapa. Haleluya. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, dan bersyukur di hari ini kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Biarlah firman dan kebenaran-Mu memerdekakan kami, sehingga kami boleh mengalami kasih-Mu dalam hidup kami. Dan biar kebenaran firman-Mu memerdekakan kami siang hari ini. Buka hati kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Bapa, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial bagi kita, karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh sebab itu saya akan membaca suatu ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus merupakan hari yang sangat penting kita rayakan, karena hari kenaikan Tuhan itu merupakan bagian integral dari siklus hidup Tuhan Yesus. Mulai dari kelahirannya, di mana setiap tahun kita memperingati hari Natal. Kemudian kematian Yesus di atas kayu salib,
di mana kita memperingati di dalam hari Jumat Agung. Kemudian dia bangkit dari kematian, mengalahkan dosa dan maut yang kita peringati setiap hari Paskah. Dan 40 hari kemudian Yesus naik ke surga. Dan hari ini kita memperingati hari yang mulia ini, di mana dia telah naik ke surga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Yang pertama, makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah Yesus telah menyelesaikan misinya di atas muka bumi ini. Misi Tuhan Yesus ada dua. Yang pertama adalah dia memberitakan Injil dan dia memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Kitab Markus, Injil Markus berkata, Anak Manusia datang untuk menebus dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini adalah misi Yesus yang mulia selama hidupnya. Dia mengemban tugas yang mulia dari Allah Bapa. Dia memberitakan Injil dari kota ke kota. Dia memberitakan Injil dari desa ke desa. Kemanapun Yesus pergi, dia terus memberitakan Injil. Dan dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi manusia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus adalah pengorbanan yang mulia. Dia mati untuk kita bukan karena kita orang baik. Dia mati untuk kita bukan karena kita berjasa, tetapi justru dia mati bagi kita karena kita adalah orang berdosa yang tidak layak untuk dikasihani. Mari kita mengingat kasih-Nya yang mulia. Kita mengingat pengorbanannya yang mulia bagi kita, bahwa Yesus Kristus telah mati, bangkit, dan dia naik ke surga, dan di mana dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia dipermuliakan karena dia adalah Tuhan, dia adalah Raja atas dunia ini. Yohanes 17 ayat 4 berkata, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus mempermuliakan Bapa dengan menyelesaikan pekerjaannya di atas muka bumi ini. Di atas kayu salib dia berseru, Tetelestai, sudah selesai. Misi Yesus telah selesai di atas muka bumi ini. Dia telah memberikan nyawanya bagi kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika Yesus berseru Tetelestai, itu bukan teriakan kekalahan, tetapi itu adalah teriakan kemenangan. Karena Yesus telah menang, Yesus telah bangkit bagi kita. Seperti seorang pelari yang berlari mencapai garis finish dan mencapai kemenangan. Dan dia berteriak, Tetelestai, sudah selesai. Sudahkah kita menyelesaikan misi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Seperti Yesus yang sudah menyelesaikan misi Bapa di dalam hidupnya. Pada waktu David Livingstone, seorang hamba Tuhan yang melayani di Afrika, meninggal dunia, jenazahnya dibawa ke Inggris. Beribu-ribu orang mengantarkan David Livingstone ke pemakaman yang terakhir dan memberikan penghormatan terakhir kepada hamba Tuhan yang luar biasa ini. Di tengah-tengah pemakaman itu, ada seorang tua yang menangis dan berkata, saya menyesal. Saya menyesal. Dan orang-orang bertanya kepada orang tua ini, mengapa Bapak menyesal? Dan orang tua itu berkata, saya ini adalah teman dari David Livingstone. Kami sama-sama sekolah di sekolah yang sama. Kami sama-sama gereja di gereja yang sama. Dan kami juga sama-sama menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi hari ini David Livingstone telah menyelesaikan pelayanannya. Dia telah menerima mahkota kehidupan dari Allah. Karena dia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Tapi saya menyesal. Karena saya bermain-main dengan dosa. Saya tidak hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Dan saya hidup di dalam penyesalan. Biarlah pada hari-hari ini saudara, kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menyelesaikan misi yang Tuhan percayakan kepadaku sampai akhir hidupku.
Aku mau setia seperti Engkau Tuhan yang telah setia menjalankan misi yang Bapa percayakan. Demikianlah hidupku ya Tuhan. Aku mau persembahkan di hadapan Engkau sebagai satu persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Yang kedua, saudara, dikatakan bahwa Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun ke atas kita. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang padamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah supaya Roh Kudus turun ke atas kita. Kalau zaman dahulu dalam perjanjian lama, Roh Kudus hanya mengurapi nabi-nabi, raja-raja dan imam-imam. Tetapi dalam perjanjian baru, semua orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan datang dan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita, supaya kita semua dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, adalah lebih baik kalau aku pergi, supaya aku bisa mengutus Roh Kudus datang mengurapi engkau. Para murid dipercayakan Tuhan untuk melanjutkan misi Yesus di atas muka bumi ini. Kepada orang percaya, kita juga dipercayakan Tuhan untuk melanjutkan misi Yesus yang mulia itu. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita menjadi saksi Tuhan yang hidup. Supaya dimanapun kita berada, kita memberitakan nama Yesus. Yang kita beritakan itu bukan diri kita sendiri. Yang kita beritakan itu bukan gereja kita, kehebatan kita, kehebatan sinode gereja kita. Tetapi yang kita beritakan itu adalah kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Dan itu yang harus kita beritakan, itu yang harus kita sampaikan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya dipercayakan Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu berbicara tentang keluarga kita, orang-orang kita yang terdekat, orang tua kita, kakak kita, adik kita, saudara-saudara kita. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Itu yang harus menjadi kerinduan kita. Sebelum kita pergi memenangkan orang lain, maka yang pertama kali yang harus kita beritakan yaitu keluarga kita. Kita harus bersaksi tentang Yesus kepada mereka. Dan setelah kita bersaksi kepada keluarga kita memenangkan mereka, membawa mereka kepada Kristus, maka kita bersaksi di seluruh Yudea. Apa arti Yudea, saudara? Yudea berbicara tentang keluarga kita yang jauh, sanak famili kita yang jauh. Mungkin dia adalah om atau tante kita, ipar kita yang jauh, kakek nenek kita, paman atau bibi kita. Mereka adalah keluarga yang harus kita kasihi. Bukan hanya keluarga kita saja yang kita kasihi, tapi sanak keluarga kita yang jauh. Dan itu yang menjadi kerinduan kami.
Pada waktu Pak Hengki menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, maka dia berkata, Tuhan selamatkan keluargaku. Karena saat itu hanya dia satu-satunya menjadi orang percaya dalam keluarganya. Dan Tuhan mendengarkan kerinduan daripada Pak Hengki. Dan sekarang seluruh keluarganya menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Terpujilah Tuhan. Ini yang merupakan kerinduan hati Tuhan. Supaya kita pergi memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan memberitakan Injil Kristus. Menjadi saksi Tuhan di Samaria. Pada saat itu Samaria bukan saja didiami oleh orang Israel, tetapi juga didiami oleh orang-orang kafir di dalamnya. Samaria berbicara tentang lingkungan yang belum percaya akan Kristus. Mungkin teman-teman kita saat ini belum mendengar kabar berita tentang Yesus. Mungkin relasi kita, teman-teman kita di kantor, teman-teman kita di sekolah yang belum percaya Yesus. Belum pernah mendengar kabar baik tentang Yesus. Inilah saatnya bagi kita untuk pergi memberitakan kabar baik itu kepada mereka. Kita menjangkau mereka, kita mengasihi mereka, kita mendoakan mereka setiap hari. Dan kita berkata kepada Tuhan, pakai aku Tuhan untuk memenangkan mereka bagi Engkau. Dan Tuhan berkata, engkau akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan kalau kita bisa sampai ke ujung bumi dan memberitakan Injil Tuhan. Tetapi maksud daripada ayat ini adalah kita menjadi saksi Tuhan di mana saja dan kapan saja kita menjadi saksinya Tuhan. Saya seorang pendeta, tetapi saya menjadi pendeta bukan hanya di gereja saja. Pada saat saya di pasar, saya juga pendeta. Pada saat saya di rumah, saya juga pendeta. Dimanapun saya berada, saya adalah pendeta. Saksi pun seperti itu, saudara. Bukan hanya di gereja saja menjadi saksi, tetapi di rumah menjadi saksi, di sekolah menjadi saksi, dalam lingkungan kerja menjadi saksi. Dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Tuhan yang hidup. Sehingga hidup kita ini menjadi bau harum Kristus. Dan melalui hidup kita, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Oleh sebab itu saudara, kita butuh Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena hanya Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan ilahi untuk menjadi saksi Tuhan. Hanya Roh Kudus yang memberikan kita hikmat untuk kita bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kemampuan kita terbatas, tetapi kemampuan Roh Kudus tidak terbatas. Dia sanggup memakai saudara dan saya untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Andalkan Roh Kudus di dalam hidupmu. Karena ketika Roh Kudus turun ke atas kita, maka kuasa dari tempat yang maha tinggi itu akan mengurapi kita dan memakai hidup kita untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup. Mengapa banyak orang tidak mau menjadi saksi Tuhan? Yang pertama saudara, karena banyak orang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Yang penting aku selamat, yang penting orang tuaku selamat, yang penting anakku selamat. Orang lain mau selamat atau tidak selamat itu bukan urusan saya. Mengapa banyak orang percaya tidak menjadi saksi Tuhan? Karena kita hanya memikirkan kepentingan kita. Kita menjadi selfish dan hanya memikirkan kemauan kita, keinginan kita saja. Tuhan menghendaki kita untuk pergi memenangkan jiwa. Bukan hanya memikirkan diri kita, orang tua kita saja yang selamat. Tetapi kita juga mau peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengapa banyak orang tidak mau menjadi saksi Tuhan? Karena mereka malas. Ada banyak dalih-dalih yang diberikan. Saya tidak punya waktu. Saya sudah sibuk dalam pekerjaan kantor. Saya sibuk dalam pelayanan. Saya sibuk dalam kegiatan rumah tangga. Dan saya tidak punya waktu untuk bersaksi. Jangankan untuk bersaksi. Urusan rumah tangga saja saya belum selesai. Banyak orang berdalih-dalih dan berkata tidak ada waktu untuk menjadi saksi Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa Tuhan mau memakai saudara menjadi saksi Tuhan dimanapun engkau berada. Gunakan setiap waktu yang engkau miliki. Ketika engkau pergi ke pasar, ketika engkau berada di sekolah, ketika engkau berada dalam lingkungan kerjamu, ketika engkau berada dalam rumahmu dan bertemu dengan siapa saja.
Gunakan setiap waktu dan kesempatan untuk menjadi saksi Tuhan. Mengapa banyak orang yang tidak menjadi saksi Tuhan? Karena hati mereka tidak memiliki belas kasihan. Yesus selama hidupnya memiliki belas kasihan yang dalam terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Yesus peduli dengan keselamatan orang lain. Bahkan dia rela memberikan nyawanya bagi kita. Yesus berjalan jauh ke kota Gadara, mencari satu jiwa, yaitu satu orang gila. Orang yang tidak waras. Tetapi hati Yesus dipenuhi dengan kepedulian. Bukan saja kepada orang yang waras, tetapi juga kepada orang yang tidak waras. Siapa yang peduli dengan orang gila? Tetapi Yesus memikirkan keselamatan orang gila ini. Dia datang menyelamatkan orang gila ini. Sehingga orang gila ini menjadi orang yang waras dan menerima Kristus di dalam hidupnya. Yesus juga berjalan kaki jauh-jauh ke kota Samaria. Mencari 10 orang, 100 orang saudara untuk diselamatkan? Bukan. Tetapi dia hanya mencari satu orang perempuan Samaria yang harus diselamatkan. Dan saudara tahu perempuan itu adalah perempuan yang memiliki 5 suami. Yesus tidak peduli dengan keadaan wanita itu. Hanya satu yang Yesus inginkan. Wanita ini harus diselamatkan. Dan Yesus pergi bersama murid-muridnya ke kota Samaria. Dan dia bertemu dengan wanita Samaria ini. Dan akhirnya wanita Samaria ini membuka hati dan menerima Kristus, air hidup itu. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika wanita ini diselamatkan, hatinya bersuka cita. Dia pergi ke kota Samaria, menyaksikan tentang Yesus. Wanita ini menjadi penginjil pertama yang dipakai Tuhan di dalam Alkitab Perjanjian Baru untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain. Dan akibatnya hampir seluruh kota Samaria menjadi orang percaya. Ini merupakan berita yang sukacita. Ketika kita mau membuka hati kita dan berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku rindu Tuhan. Engkau memakai hidupku menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Maka Tuhan akan memakai hidup saudara. Dalam penelitian George Barna disebutkan ada 95% orang Kristen yang tidak pernah memenangkan jiwa walaupun hanya satu. Ini hal yang sangat menyedihkan sekali. 85% orang Kristen tidak pernah bersaksi. Dan 90% penginjilan dilakukan hanya kepada orang percaya. Jadi penginjilan-penginjilan yang selama ini kita lakukan banyak kali hanya dialamatkan pada orang percaya. Sedangkan yang paling membutuhkan adalah orang-orang yang belum mengenal Yesus. Dan saudara melihat saat ini perpindahan jiwa bukan karena keselamatan jiwa, bukan karena mereka mengenal Kristus, mengenal kebenaran, tetapi perpindahan jiwa dari satu gereja ke gereja lain, saudara, yang terjadi pada saat ini karena penginjilan hanya difokuskan kepada orang percaya saja. Ini merupakan satu alarm bagi kita, saudara, untuk kita peka dan melihat sekeliling kita. Ladang-ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Dan ini adalah saatnya bagi kita untuk pergi memberitakan Injil dimanapun kita berada. Saya percaya Roh Kudus akan mengurapi saudara. Roh Kudus akan memberkati hidup saudara. Dan Roh Kudus akan mengurapi saudara untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup. Yesus berkata kalau Roh Kudus itu datang, Dia akan menginsafkan dunia tentang dosa. Pada saat kita bersaksi, kita tidak usah takut. Aduh bagaimana ya seandainya saya bersaksi dan orang itu menolak. Aduh bagaimana ya kalau saya bersaksi dan orang itu tidak mau membuka hati bagi Tuhan. Itu bukan urusan kita, saudara. Tugas kita adalah menjadi saksi. Dan tugas dari Roh Kudus adalah menginsafkan orang itu akan dosanya. Saya percaya ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus akan bekerja.
Roh Kudus akan meneguhkan firman yang disampaikan itu. Dan dia akan bekerja di dalam hati orang itu. Sehingga dia insaf akan dosa-dosanya. Yang menginsafkan dosa orang itu bukan saudara ataupun saya. Tapi yang menginsafkan dosa manusia itu adalah Roh Kudus. Jadi tugas kita adalah bersaksi. Dan tugas Roh Kudus adalah mentobatkan orang yang belum percaya. Sehingga mereka mengenal Injil kasih karunia Tuhan. Roh Kudus datang menginsafkan dunia akan kebenaran. Orang yang belum percaya itu digambarkan bahwa pikiran mereka itu dibutakan oleh ilah zaman. Sehingga mereka tidak mengenal terang Injil Kristus. Ketika saudara bersaksi, percayalah Roh Kudus akan menyingkapkan kebenaran kepada orang itu. Sehingga hatinya terbuka kepada Injil. Dan pikirannya akan dicelikan oleh Tuhan. Dan dia akan melihat terang kebenaran Kristus bercahaya atas hidupnya. Ketika Roh Kudus datang, dia akan menginsafkan dunia akan penghakiman. Ini akan menyadarkan kita bahwa suatu saat kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kita akan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita di hadapan Dia. Namun pada saat hari penghakiman itu, kita tidak akan menerima hukuman. Karena Roh Kudus sudah menuntun kita untuk menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus yang akan menuntun kita di dalam jalan kebenaran. Dan ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita akan menerima upah, mahkota kemuliaan yang datangnya daripada Tuhan. Makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hengkiso. Terima kasih. Terima kasih Ibu Gembala yang telah menyampaikan makna kedatangan kenaikan Yesus yang pertama dan yang kedua. Sekarang yang ketiga, kenaikan Yesus itu berarti Tuhan kenaik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2-3 berkata demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi saudara-saudara, jangan khawatir saudara kehabisan stok. Karena di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Dan tempat tinggal ini hanya tersedia bagi orang-orang yang namanya tercatat dalam buku kehidupan. Karena itu pastikanlah dirimu, namamu ada tercatat dalam buku kehidupan. Dan kau pasti akan mendapatkan tempat di sorga kelak. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan lebih luar biasanya adalah ini, dalam ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi setelah dia naik ke sorga, dia sediakan tempat, dan tempat kita sudah siap di sana, maka dia akan kembali untuk membawa kita ke tempat itu, supaya kita bisa bersama dengan Yesus selama-lamanya di sorga. Ini berita yang luar biasa. Ini kebenaran yang sangat membahagiakan kita. Karena sesungguhnya semua kita pengen cepat-cepat untuk bersama-sama dengan Yesus kekasih hati kita selama-lamanya bersama dengan Dia di sorga. Cuma masalahnya demikian saudaraku. Kita ini kadangkala pengen ketemu Yesus di sorga, bersama-sama dengan Yesus di sorga, tapi kita takut mati. Kita menghindari kematian, kita tidak mau mati. Bagaimana mungkin kita bisa ketemu Tuhan kalau kita tidak melalui kematian, kecuali kalau kita terangkat ke sorga. Jadi saudaraku, kalau satu hari nanti, satu waktu nanti, waktunya kita harus mati, nggak apa-apa. Mari kita meninggal dengan tenang. Karena kita tahu waktu kita meninggal, kita pasti akan bertemu dengan Tuhan di sorga.
Katakan amin. Dan kalau Tuhan sudah memanggil kita, itu berarti tempat kita di sorga sudah tersedia. Kalau hari ini Tuhan belum memanggil kita, berarti tempat kita belum selesai, saudara-saudara. Jadi kalau Tuhan sudah memanggil keluarga kita beberapa hari yang lalu, atau minggu yang lalu, atau bulan yang lalu, itu berarti tempatnya sudah selesai dan waktunya sudah tiba bagi Tuhan memanggil dia. Karena itu kita harus merelakan kepergian keluarga kita atau teman-teman kita yang mendahului kita. Enggak apa-apa, mereka sekarang sudah bersama-sama dengan Tuhan di sorga, karena tempatnya sudah tersedia bagi mereka. Dan saudara-saudara, tempat kita di sorga itu tempat yang tenang, tempat yang penuh dengan kedamaian. Itu tempat yang bebas banjir, bebas polusi, bebas bayar kontrakan, bebas bayar cicilan. Itu tempat yang luar biasa, saudara. Dan lebih luar biasanya lagi adalah kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kekasih hati kita. Karena itu saudara, mari kita persiapkan diri kita untuk bisa memasuki tempat yang senang itu. Ada sebuah lagu rohani abadi, lagu yang berbicara tentang tempat yang senang itu. Di seberang sana air mata telah lenyap, di seberang sana damai kekal. Tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Di seberang sana air mata telah lenyap, di seberang sana damai kekal. Tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Di seberang sana, di sorga kekal, tidak ada air mata, tidak ada susah, yang ada sukacita, yang ada kebahagiaan. Haleluya. Dan Tuhan pergi ke sorga, dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita di sana. Haleluya, puji Tuhan. Apa makna kenaikan Yesus ke sorga? Yang keempat, yang terakhir, Yesus naik ke sorga, itu juga sebuah pertanda bagi kita bahwa dia akan datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 10-11 dikatakan demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Yesus yang naik ke sorga, dia akan datang kembali seperti waktu dia naik ke sorga. Dengan kata lain saudaraku, ini ayat mengingatkan kepada kita, jangan kita terpesona terus-menerus dengan kenaikan Yesus ke sorga, tapi kita harus sadar bahwa satu hari nanti Yesus yang sudah naik ke sorga, dia pasti akan datang kembali. Dan semua kita harus mempersiapkan diri menyongsong kedatangannya yang kedua kalinya itu. Kenapa? Karena ternyata tidak semua orang yang nanti akan
terangkat menyongsong Tuhan di awan-awan. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, yang menjaga hidupnya supaya dia tidak bercacat celah, yang menjaga kekudusannya, yang berdewasa di dalam Tuhan. Orang-orang inilah yang akan layak terangkat ke sorga. Karena itu persiapkanlah dirimu, saudaraku. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini, COVID-19, ini bukan akhir daripada akhir zaman, saudaraku. Tapi saya mau katakan kepadamu, ini salah satu tanda yang sangat kuat sekali. Tanda kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Karena dengan adanya COVID-19, semua kita harus sadar bahwa Yesus itu pasti akan datang kembali yang kedua kalinya. Dan kita tidak tahu kapan dia akan datang. Bisa saja nanti malam, bisa saja minggu depan. Yang paling penting adalah kita mempersiapkan diri kita. Ingat perumpamaan 5 anak darah bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana. 10 anak darah ini, mereka sama-sama pergi untuk menyongsong mempelai itu. Cuma masalahnya 5 anak darah yang bodoh, dia tidak membawa persediaan minyak. Sebaliknya 5 anak darah yang bijaksana, mereka membawa persediaan minyak. Apa arti daripada perumpamaan ini? Perumpamaan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya 10 anak darah ini adalah gambaran kita semua orang Kristen di seluruh dunia. Sama-sama kita tahu Yesus akan datang kedua kalinya. Cuma masalahnya, saudaraku, ada sebagian yang tidak mempersiapkan diri. Ada sebagian yang sudah mempersiapkan diri. Mereka menjaga hidupnya, menjaga imannya, sehingga ketika Yesus datang tiba-tiba, maka mereka kedapatan layak untuk diangkat di awan-awan. Ketika rapture terjadi, mereka layak untuk bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Nah, saya mendorong saudara-saudara, jadilah sebagian orang Kristen yang mempersiapkan diri itu. Jangan jadi orang yang tidak mempersiapkan diri. Jangan terlalu santai dengan dunia ini. Jangan saudara lupa kepada kebenaran penting ini. Hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Mari kita mau ingat bahwa Yesus yang sudah naik itu, dia pasti akan datang kedua kalinya. Karena itu kita mulai persiapkan diri kita. Dan kalau dia datang nanti, kita akan bertemu muka dengan dia. Hari ini kita belum bisa ketemu muka dengan Yesus. Tapi nanti kalau dia datang kedua kalinya, kita bisa ketemu muka dengan muka. Kita tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudara, luar biasa. Ada lagu yang berkata begini: bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Hari nanti kita pasti akan bertemu muka dengan Dia. Mari persiapkan diri kita mulai saat ini. COVID-19 ini harusnya membuat kita lebih berjaga-jaga lagi, lebih waspada lagi terhadap kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita. Mari kita mau berdoa. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal
cinta. Layakkah aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bertemu muka dengan muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Tuhan, kami bersyukur kami hari ini mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kami bahwa kenaikan-Mu ke sorga itu punya makna yang sangat dalam bagi iman kami orang Kristen akhir zaman ini. Biar setiap kebenaran-kebenaran ini menyadarkan kami Tuhan, dan kami benar mempraktekkan setiap kebenaran yang sudah kami dengar. Oh Tuhan, tolong kami supaya kami benar-benar mempersiapkan diri kami mulai hari ini menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami juga mau bersaksi Tuhan, menjadi saksi-Mu, menangkan jiwa, muridkan banyak jiwa bagi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu ya dan amin. Apa yang Engkau firmankan pasti akan digenapi. Karena itu Tuhan, kami mau menyimpan setiap kebenaran-Mu dalam hati kami, dan kami mau merenungkannya siang dan malam, dan kami mau mempraktikkannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari sebelum itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan. Biar Engkau memberkati hamba-Mu, memberkati setiap pelayanannya Tuhan, setiap apa yang dia kerjakan Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu tercurah lebih dan lebih lagi buat hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi Tuhan, kami memberikan persembahan. Biarlah kami memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan. Terima kasih bahkan yang mengembalikan sepersepuluhan Tuhan. Kau memberkati setiap pekerjaan usaha kami Tuhan, Kau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak.
Ya, puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari jemaat yang di rumah saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kasih Yesus, mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu, ku beri syukur hanya bagimu, ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami untuk keluarga kami. Dan sekarang saudara-saudara, arahkanlah hatimu untuk terima berkat Allah yang besar. Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat berlimpah ke atas saudara. Tuhan memberkati keluargamu, keluargamu menjadi keluarga berkemenangan. Tuhan memberkati mata pencarianmu. Tuhan juga memberkati kesehatanmu, studimu atau studi anak-anakmu diberkati. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu bagi jemaat yang ada di rumah semuanya. Haleluya.
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.